Dan Allah meninggikan derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mesti ditinggikan derajatnya dari orang yang tidak berilmu. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau menjadikan orang-orang yang berilmu itu duduk di depan beliau. Walaupun mereka itu muda, walaupun mereka itu anum, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an yang sangat muda, tapi di majlis Sayyidina Umar itu dimajukan daripada yang lain yang lebih tua. Karena apa? Karena ilmunya. Karena Allah memang demikian. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dari derajat orang yang beriman biasa dengan beberapa derajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil khabir, as-sami'il basir, al-aliyyil kabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nazir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarga beliau, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang bernama Mau'izatul Mu'minin, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Kitab ini dimulai dengan pembahasan mengenai ilmu dan seterusnya yang diperlukan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Kitabul Ilmi, kitab mengenai ilmu. Fadilatul ilmi, kemuliaan daripada ilmu. Para ulama bermacam-macam mentakrifkan atau mendefinisikan apa itu artinya ilmu. Lebih 10 pendapat ulama. Di antaranya ilmu itu artinya adalah i'tiqadus syai' ala ma huwa bi. Meyakini sesuatu atas sebenarnya. Nah, itulah ilmu.
apabila kita meyakini sesuatu dan itu memang benar, maka itu disebut ilmu. Satu keyakinan di dalam hati kita terhadap sesuatu dan itu memang sesuatu, memang itu benar, maka itu dinamakan ilmu. Nah, ilmu ini oleh para ulama kita ada yang disebut dengan al-ilmul mahmud, ilmu yang terpuji. Ada yang disebut dengan al-ilmul madmum, ilmu yang tercela. Nah, apabila ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang kelebihan, kemuliaan ilmu, kemuliaan, keutamaan ilmu, maka tentu yang dimaksud itu adalah ilmu yang al-mahmud, yang terpuji. Artinya tidaklah semua ilmu, tidaklah semua pengetahuan itu terpuji. Ada ilmu yang dicela, yang apabila kita mempelajari ilmu yang dicela itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu yang terpuji itu ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu-ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu-ilmu yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Ilmu tentang halal haram, ilmu tentang sahnya ibadah kita, ilmu bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, ilmu-ilmu semacam itulah ilmu yang terpuji. Ilmu yang kita mempelajarinya, kita dapat pahala dari Allah. Ilmu yang kita menelaahnya, membahasnya, mendengarinya, dapat pahala dari Allah. Apapun nama ilmu itu, nama ilmu kada jadi masalah. Nama ilmu tidak jadi masalah. Pokoknya setiap pengetahuan yang membuat kita ini dekat kepada Allah, yang membuat kita makin cinta, makin takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang terpuji, ilmu yang kita diperintahkan untuk selalu memperbanyaknya, untuk selalu menuntutnya dari buayan sampai liang lahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kadang-kadang sebuah ilmu sebenarnya terpuji, tetapi karena ilmu itu diberikan kepada yang bukan berhak, maka ilmu itu menjadi rusak. Ilmu itu bukan bermanfaat, tetapi menjadi racun. Nah, sebenarnya ilmunya itu baik, ilmunya ini terpuji, tapi karena diberikan kepada orang-orang yang belum berhak untuk menerima ilmu itu, maka ilmu ini akan jadi racun bagi orang-orang yang menerimanya. Sama halnya dengan obat, obat itu adalah baik. Cuma kalau obat itu diberikan kepada yang bukan, yang mesti meminumnya, maka obat itu bukan bermanfaat, tapi justru menjadi racun kepada seseorang. Seperti ilmu tentang Allah, atau yang lazim disebut dengan ilmu hakikat. Ini sesuatu ilmu yang sangat agung, sangat mulia. Tetapi kalau ilmu hakikat ini diberikan kepada orang-orang yang belum punya pondasi kuat, kepada orang-orang yang masih banyak mempunyai kewajiban ilmu-ilmu, menuntut ilmu yang di bawahnya, maka ilmu hakikat ini bukan mendekatkan dia kepada Allah, justru membuat dia semakin jauh dengan Allah. Bukan membuat dia rajin beribadah, tapi justru membuat dia malas untuk beribadah.
Nah, ilmu yang terpuji ini pun apabila diberikan kepada yang bukan ahlinya, bukan berhak, maka dia akan berubah menjadi sum al-qatil, racun yang membunuh seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan belajar ilmu hakikat, karena yang belajar ini belum mampu menerimanya, belum cukup syarat untuk menerimanya. Ilmu hakikat yang semestinya membuat dia makin cinta, makin dekat kepada Allah, makin rajin untuk taat beribadah kepada Allah, justru ilmu hakikat ini membuat dia malas. Ada yang kada bersembahyangan lagi, kada berpuasaan lagi, kada berzakat lagi. Nah, ini bukan salah ilmunya, tapi karena dia mempelajari ilmu itu belum cukup syaratnya, belum mantap pondasinya. Nah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang sempurna ilmu hakikatnya. Justru beliau makin rajin beribadah kepada Allah. Beliau makin suka untuk berbuat taat kepada Allah. Itu membuktikan bahwa beliau mempunyai satu ilmu, yang mana ilmu itu mendorong beliau untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fadilatul ilmi, kemuliaan ilmu. Syawahiduhu minal Qur'an ayatun katsirah minha qauluhu azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dalil-dalil tentang ilmu dari Al-Quran sangat banyak ayatnya yang menunjukkan mulianya itu ilmu dan orang-orang yang diberi Allah ilmu itu. Di antaranya syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah menyaksikan. Allah telah menyaksikan. Arti menyaksikan itu mengetahui dan mengabarkan. Nah, mengetahui dan mengabarkan, itu pengertian saksi. Nah, Allah telah menyaksikan, Allah bersaksi, Allah mengetahui dan memberitakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan malaikat pun menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaan Allah berdiri dengan adil. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahlil ilmi. Maka tengoklah bagaimana Allah memulai dengan dirinya. Kemudian nomor 2 malaikat. Yang nomor 3 ahlil ilmu, orang-orang yang berilmu. Jadi yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah sendiri, dan malaikat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Wa nahika bihadza syarafa wa fadla, dan cukuplah engkau dengan ini satu kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang yang berilmu itu disebut Allah sebagai orang-orang yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para ahli tafsir menafsirkan yarfa'ullahul mu'min ala man laysa bimu'min wal alim ala man laysa bi'alim fis sawab fil akhirah wa fil karamah fid dunya. Allah meninggikan derajat orang yang beriman atas yang tidak beriman. Dan Allah meninggikan derajat orang yang diberi ilmu atas orang yang tidak diberi ilmu. Baik urusan pahala itu di akhirat maupun kemuliaan di dalam dunia. Jadi orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin itu mesti diutamakan yang mukmin. Mesti dimuliakan lebih daripada orang yang bukan beriman. Baik di dunia apalagi di akhirat. Ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang yang tidak beriman. Mana yang kita muliakan? Mana yang kita tinggikan derajatnya? Tentu orang yang beriman lebih kita muliakan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak menyamakan kedudukan derajat orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Dan Allah meninggikan derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mesti ditinggikan derajatnya dari orang yang tidak berilmu. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau menjadikan orang-orang yang berilmu itu duduk di depan beliau. Walaupun mereka itu muda, walaupun mereka itu anum, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an yang sangat muda, tapi di majlis Sayyidina Umar itu dimajukan daripada yang lain yang lebih tua. Karena apa? Karena ilmunya. Karena Allah memang demikian. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dari derajat orang yang beriman biasa dengan beberapa derajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ibnu Abbas mengatakan ada 700 derajat lebih orang yang berilmu daripada orang yang beriman yang biasa. Baik urusan apapun, apalagi di akhirat, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang berilmu itu 700 derajat lebih daripada orang yang beriman biasa. Nah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.